Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya di Renungan GSJ Aswat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, renungan hari ini saya beri tema menjaga api Roh Kudus tetap menyala. Saya ulang, menjaga api Roh Kudus tetap menyala. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ambil di dalam Imamat 6 ayat 8 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di sini judul perikopnya korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana." Ayat yang terakhir, ayat yang 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, saya melihat di dalam Imamat 6 ayat 8 sampai 13 ini, saya menemukan ada 3 hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang mana 3 hal ini sangat-sangatlah penting untuk kita nikmati Bapak Ibu Saudara, untuk kita terima Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yang pertama adalah komunitas yang benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini, hal yang pertama adalah komunitas yang benar. Kenapa saudara? Supaya tetap menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala. Jadi hal yang pertama, haruslah kita memiliki komunitas yang benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Imamat 6 ayat 9a di sana dikatakan, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Harun dan anak-anaknya ini berbicara komunitas inti Bapak Ibu Saudara. Komunitas inti, komunitas yang benar, itu harus memiliki visi dan misi yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, supaya apa? Api itu, api Roh Kudus itu tetap terjaga, tetap menyala. Jangan dibiarkan padam Bapak Ibu Saudara. Kalau kita keluar dalam komunitas dan kita tidak memiliki komunitas yang benar lagi, maka saya berani pastikan bahwa api Roh Kudus itu pasti lambat laun akan padam. Bapak Ibu Saudara, makanya oleh sebab itu, sekarang kita yang masih memiliki komunitas, yang masih berada di komunitas yang benar, bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena di situ api Roh Kudus yang kita miliki bisa terjaga dengan baik, terus menyala. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan
Di dalam Ibrani 10:25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sangat-sangat penting kita memiliki komunitas yang benar, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Agar api Roh Kudus itu tetap menyala dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. 1 Korintus 15:33 di sana kata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, pertahankan komunitas yang benar itu. Tingkatkan terus. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah yang ada. Supaya apa? Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini tetap terjaga. Api Roh Kudus ini tetap menyala di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Imamat 6 ayat 10, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua ini adalah hidup dalam kekudusan. Para imam, Bapak Ibu Saudara, dia suruh memakai pakaian lenan yang khusus. Ini bicara kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau di dalam Keluaran 28 2-3, Keluaran 28 41 sampai 43, di sana jelas diceritakan bagaimana masalah pakaian imam ini. Di sana disebut dengan baju efod, Bapak Ibu Saudara. Baju efod itu adalah baju yang dikenakan oleh imam, yaitu baju kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya kita tetap menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala, kita harus kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita harus kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 di sana dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hal yang kedua ini sangat-sangatlah mutlak kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Api Roh Kudus itu tetap menyala dalam diri kita, dalam hidup kita. Sehingga pada saat Tuhan datang, api Roh Kudus itu tetap menyala dan kita tidak ketinggalan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama untuk menjaga kekudusan hidup kita. Karena tanpa itu mustahil kita bisa menjaga api Roh Kudus ini tetap menyala sampai Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Hal yang terakhir, hidup terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Imamat 6:12-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana.
dan ayat ke-13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hal yang ketiga ini adalah hidup terkoneksi dengan Tuhan. Jadi tanpa terkoneksi dengan Tuhan dengan baik, Bapak Ibu Saudara, mustahil kita bisa menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, Bapak Ibu Saudara. Jadi terkoneksi terus tanpa putus. Di dalam tadi dikatakan semalam-malaman, ini berbicara apa Saudara? Berbicara sepanjang umur kita. Harus tetap dijaga Bapak Ibu, jangan sampai padam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sangat penting kita menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala di hadapan Tuhan. Jangan dibiarkan padam. Kita harus jaga baik-baik. Oleh sebab itu kita harus punya koneksi yang baik dengan Tuhan, berhubungan baik dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Yang bijaksana dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tetapi 5 gadis yang bodoh ini, dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya yang baik. Sehingga apa? Yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dia ketinggalan. Bahkan di situ katakan ditolak, tidak kenal dia. Jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tidak bisa menjaga api itu dengan baik. Tidak bisa menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala dengan baik. Sehingga pada Tuhan datang, dia udah ketinggalan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari 3 hal ini kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Supaya api Roh Kudus itu tetap menyala dalam diri kita. Dan hidup kita bisa menjadi berkat. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah 3 hal ini benar-benar menjadi berkat buat kita semua. Menjadi kekuatan buat kita semua. Kita harus memiliki komunitas yang benar. Hidup dalam kekudusan. Dan hidup terkoneksi dengan Tuhan. Biarlah ini semua, sekali lagi saya katakan, benar-benar menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, terima kasih atas semua berkat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kami sangat mengucap syukur. Karena kami boleh mendapatkan satu berkat yang luar biasa hari ini. Bagaimana kita, oh Tuhan, harus tetap menjaga api Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini terus menyala. Jangan sampai padam. Karena kehidupan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini menentukan hidup kita selanjutnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan, berkat, anugerah, damai, sejahtera-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.